Selamat datang di modul pembelajaran berbasis video tentang mengorganisir konten dalam program e-learning. Modul ini membahas tentang pentingnya e-learning, karena dapat memberikan fleksibilitas untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Peserta dapat mengikuti kursus dari kantor, rumah, atau tempat lain melalui internet. Mereka bisa menggunakan pembelajaran tepat waktu dengan mengakses e-learning saat diperlukan, bukan pada waktu tetap. E-learning juga mendukung berbagai metode pengajaran, aktivitas kolaborasi, pembelajaran individu, dan personalisasi jalur pembelajaran sesuai kebutuhan peserta. Selamat belajar! Gambar berikut ini tentang siklus pengembangan e-learning, yang terdiri atas tahapan analisis, desain, pengembangan, dan implementasi. Dan dalam atau pada setiap tahapan tersebut juga dapat dilakukan evaluasi, agar dapat diperoleh hasil yang efektif. Modul ini membahas tentang bagaimana mengorganisir konten dalam program e-learning. Sebagai bagian dari tahap desain, materi yang akan dibahas dalam modul ini, meliputi, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan urutan konten atau materi kursus, dan ringkasan. Menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan hasil yang diharapkan dari setiap unit pembelajaran. Misalnya, apakah peserta didik akan dapat menghafal langkah-langkah suatu prosedur? Atau apakah mereka akan mampu melakukannya? Tujuan pembelajaran menggabungkan dua elemen utama, yaitu, 1. Tingkat kinerja yang diharapkan melalui kata kerja tindakan atau aksi, seperti mendeskripsikan atau menjelaskan, dan 2. Konten pembelajaran, yaitu jenis pengetahuan atau keterampilan yang harus dipelajari, seperti tujuan utama sistem informasi keamanan pangan atau kebutuhan bahan pokok. Apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang menggambarkan kompetensi atau kemampuan kinerja yang akan diperoleh oleh pembelajar secara terukur. Tujuan harus ditentukan untuk kursus secara keseluruhan, serta untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Perhatikan taksonomi Bloom berikut ini untuk ranah kognitif. Tujuan pembelajaran dapat mengimplikasikan 6 jenis kinerja kognitif yang berbeda. Mulai dari level kinerja terendah, mengingat, hingga tertinggi, mencipta atau membuat atau membangun, mengingat atau mengetahui, klasifikasi yang fokus pada kemampuan mengingat melalui pengungkapan atau pengenalan, mengerti atau memahami. Klasifikasi yang fokus pada kemampuan mengubah informasi menjadi lebih mudah dipelajari. Prasyarat, sudah menguasai kemampuan mengingat, menerapkan. Klasifikasi yang menekankan kemampuan menggunakan informasi dengan cara baru untuk memecahkan masalah. Prasyarat, sudah menguasai kemampuan mengerti. Menganalisis. Klasifikasi yang menekankan kemampuan menganalisis informasi menjadi bagian-bagian lebih rinci untuk memahami fungsinya. Prasyarat, sudah menguasai kemampuan menerapkan. Mengevaluasi. Klasifikasi yang menekankan kemampuan membuat penilaian dan keputusan yang tepat berdasar kriteria. Prasyarat, sudah menguasai kemampuan menganalisis. Membuat atau membangun. Klasifikasi yang menekankan kemampuan menyatukan elemen-elemen menjadi kesatuan baru atau pembelajar dapat mewujudkan produk atau pendekatan baru. Prasyarat, sudah menguasai kemampuan mengevaluasi. Tujuan pembelajaran juga dapat mencakup kondisi performa, yaitu konteks di mana perilaku akan dilakukan, dan kriteria performa, yaitu seberapa baik perilaku akan dilakukan. Klasifikasi berikut mengidentifikasi 6 jenis konten utama. Fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan interpersonal, dan sikap. Fakta. Fakta adalah informasi unik dan spesifik yang menjawab pertanyaan,
Siapa, di mana, kapan. Fakta ditunjukkan, dipamerkan atau diindikasikan. Contoh, data, daftar, peristiwa sejarah. Konsep. Konsep adalah kelompok objek atau gagasan yang didefinisikan dengan satu kata, memiliki ciri sama, dan perlu definisi. Contoh, cuaca atau iklim. Prosedur. Sebuah prosedur adalah serangkaian langkah yang jelas, yang bertujuan untuk melakukan suatu tugas. Contoh, prosedur bercocok tanam padi. Prinsip. Sebuah prinsip atau aturan menggambarkan hubungan antara dua konsep atau lebih. Contoh, saat pasokan turun, maka harga akan naik. Keahlian interpersonal. Keterampilan verbal dan nonverbal dalam berinteraksi dengan orang lain. Contoh, konten terkait negosiasi atau penyelesaian konflik. Sikap. Kecenderungan untuk berperilaku. Contoh, konten terkait dengan menghargai, pentingnya dan urgensi mengadopsi tindakan untuk membatasi dampak negatif dari perubahan cuaca atau iklim. Klasifikasi konten harus dipandang sebagai alat pragmatis untuk mendukung desain kursus. Dari analisis tugas hingga tujuan pembelajaran. Dengan melihat tugas-tugas dan elemen-elemen pengetahuan terkait yang sebelumnya diidentifikasi, dimungkinkan untuk menerjemahkan tujuan keseluruhan kursus menjadi serangkaian tujuan pembelajaran yang spesifik. Dalam contoh ini, tujuan pembelajaran tingkat tinggi untuk unit pembelajaran dapat berasal dari operasi yang diidentifikasi dan dapat diformulasikan sebagai berikut. Pada akhir unit ini, peserta didik harus dapat menyusun pesan yang logis dan persuasif. Tujuan pembelajaran lain yang terkait dengan pengetahuan yang diidentifikasi dapat mendukung pencapaian tujuan tingkat tinggi tersebut. Misalnya, identifikasi rekomendasi yang sesuai, relevan dan dapat dilakukan. Jelaskan struktur pesan. Pilih data pendukung yang sesuai, konsisten, relevan, dan singkat. Selanjutnya, perlu membuat hierarki antara tujuan pembelajaran dengan menggunakan hasil analisis tugas. Tujuan pembelajaran tingkat rendah adalah prasyarat untuk tujuan tingkat tinggi. Perhatikan gambar berikut ini. Tujuan utama pembelajaran, menerapkan kriteria untuk mengembangkan pesan yang logis dan persuasif. Tujuan pembelajaran tingkat kedua, sebagai prasyarat, yaitu mengidentifikasi rekomendasi yang tepat. Mendeskripsikan struktur pesan. Memilih rekomendasi data pendukung yang tepat. Verifikasi keselarasan tujuan pembelajaran, aktivitas, dan tes. Penting untuk diperhatikan bahwa aktivitas pembelajaran dan tes atau evaluasi selaras dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jika tujuan pembelajaran adalah memahami komponen utama dari sistem informasi keamanan pangan, perancang kursus harus menjelaskan konsepnya dan membuat tes untuk menilai pemahaman peserta didik tentang konsep tersebut. Menentukan urutan konten atau materi kursus. Bagaimana mengurutkan struktur konten atau materi kursus? Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan urutan konten atau materi kursus adalah metode prasyarat. Metode ini menggunakan hierarki tujuan pembelajaran. Dengan mengajarkan terlebih dahulu keterampilan yang menjadi prasyarat untuk semua keterampilan yang lain. Contoh berikut mengurutkan konten berdasar analisis tugas dan pengetahuan yang diidentifikasi untuk contoh kasus merancang dan implementasi kebijakan dan program gizi. Perhatikan gambar berikut ini. Pertimbangan tentang pengurutan, dengan metode prasyarat. Kursus 1 meliputi konsep dasar tentang gizi, ketahanan pangan, dan mata pencaharian. Kursus 2 meliputi konsep dasar meningkatkan gizi melalui pertanian dan sistem pangan. Mengapa itu penting? Apa yang diimplikasikan? Dua kursus pertama, 1 dan 2,
memberikan konsep dasar sebagai prasyarat umum untuk semua unit kursus lainnya, sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan program. 3 kursus berikutnya, 3 tentang kerangka kerja institusional dan hukum untuk gizi, 4 tentang analisis situasi gizi, dan 5 tentang merancang, melaksanakan, memantau kebijakan dan program yang sensitif terhadap gizi, mengikuti urutan tindakan di dunia nyata. Mereka mengatasi langkah atau aktivitas terkait nutrisi yang berbeda yang harus dilakukan sepanjang siklus kebijakan atau program, baik di tingkat program maupun kebijakan. Secara lebih khusus, kursus 3 dan 4 mencakup berbagai aspek dari tahap analisis, sedangkan kursus 5 membahas aktivitas utama yang harus dimasukkan dalam desain, implementasi, dan pemantauan kebijakan dan program yang sensitif terhadap nutrisi. Contoh berikut mengurutkan konten berdasar analisis topik dan pengetahuan yang diidentifikasi untuk kasus merancang dan implementasi tentang pengantar pemrograman Java. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk bisa memperoleh kompetensi dalam memprogram Java, pengantar, pembelajaran harus dimulai dari konten terendah sebagai prasyarat untuk memperoleh kompetensi yang lebih tinggi. Pembelajaran dimulai dari konten, menulis, menyimpan, dan menjalankan program. Kemudian lanjut ke materi berikut, menyimpan, merubah, dan menampilkan data. Memasukkan data via keyboard. Statement kondisional. Statement kondisional meliputi statement if then, nested if. Kemudian statement switch. Urutan bisa berubah. Sebaliknya, selanjutnya pembelajaran dilanjutkan dengan konten mencakup statement repetisi, meliputi for, while, dan do while. Urutan bisa berubah. Selanjutnya ke konten tentang menyimpan, membangun data array 1, multidimensi, array string, kemudian membangun kelas dan metodenya, dan terakhir konten tentang memprogram Java. Karena konten-konten memprogram Java tergolong bertipe prinsip, maka tujuan pembelajarannya tidak hanya memahami dan menerapkan, juga kemampuan melakukan analisis. Sehingga pembelajar di akhir pembelajaran diharapkan dapat melakukan atau memiliki kompetensi menganalisis terhadap studi kasus yang diberikan dan memecahkan permasalahan yang ada dengan membuatkan program atau aplikasi sesuai permintaan. Beberapa metode pengurutan yang lain. Dalam kursus yang berorientasi pada pekerjaan, konten dapat diorganisir mengikuti urutan tindakan di lingkungan pekerjaan yang sesungguhnya. Dalam kursus yang tidak berorientasi pada pekerjaan, konsep dapat diorganisir berdasarkan hubungan struktural mereka, seperti dengan mendeskripsikan karakteristik suatu kelas sebelum menjelaskan anggotanya, menyediakan contoh terlebih dahulu, kemudian mendefinisikannya, atau memulai dengan informasi konkret atau sederhana, kemudian melanjutkan ke konsep abstrak atau kompleks. Jika profil peserta didik, misalnya karakteristik umum, profil pekerjaan, latar belakang pendidikan, diketahui dengan baik, konsep-konsep yang paling dikenal oleh peserta dapat disajikan dulu sebelum konsep-konsep yang baru atau jauh dari pengalaman peserta. Kurikulum dapat dimulai dengan gambaran yang lebih umum, kemudian fokus pada topik tertentu, dan pada akhirnya kembali ke kesimpulan umum. Kurikulum dapat mengunjungi ide-ide dasar, secara berulang membangunnya hingga pembelajar dapat memahaminya dengan lebih baik. Hasil dari pengurutan adalah struktur kursus di mana setiap elemen sesuai dengan satu atau lebih tujuan pembelajaran dan berkontribusi untuk mencapai tujuan keseluruhan kursus. Ringkasan. Tujuan pembelajaran menjelaskan kompetensi yang akan diperoleh pembelajar. Tujuan harus ditetapkan untuk kursus dan setiap kegiatan, dan diorganisir dengan cara yang logis. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga bermanfaat.
Maaf, jangan lupa like, share dan subscribe.